diri setenang-tenang mungkin. Sebisa mungkin si Putra ini berusaha untuk tidak menoleh ke arah si sosok nenek itu lagi, Wak. Tapi meskipun Putra ini sudah berusaha mengabaikan si nenek itu, dari sudut matanya Putra masih bisa melihat bahwa nenek itu lagi berjalan perlahan ke arah sel nomor 2 yang ditempati sama Pak Aldi. Oknum polisi yang terjerat kasus lagi ke sana. Nah, aku spontan, dia nggak sengaja, spontan aja teriak aku, Pak Aldi, itu ada nenek-nenek Pak depan sel Bapak, kata si Putra kayak gitu. Nah, dengar teriakan si Putra, narapidana lain yang lagi asik ngobrol ini langsung diam lah, semua orang dia teriak kok. Nah, Pak Aldi yang jawab, apa sih Kopot? Ada siapa-siapa depan sel kunia? Betulan Pak, aku nggak bohong Pak, ada nenek-nenek Pak depan sel kau. Budi juga nengok, aku nengok juga kan Bud. Nah, dengar itu Pak Aldi diam bentar, Wak. Lalu nggak lama kemudian dia bilang lagi, nenek-nenek ya dia, pakai baju merah bukan? Kata si Pak Aldi. Dengan kompak aku sama si Budi jawab, iya Pak, dia pakai baju merah Pak, badan yang ngebungkuk. Sekilas macam orang Chinese dia Pak. Oh dia. Aku sering kok memang dengar cerita tentang nenek baju merah tuh. Dia memang sering gangguin polisi yang lagi jaga malam. Kadang nih dia malah minta diboncengin loh, minta diantarin pulang. Nanti tengah jalan hilang dia. Itu kata Pak Aldi. Nah, dengar cerita dari Pak Aldi, mereka semua langsung merinding lah di sana. Napi-napi nggak tahu apa, dia juga pada ketakutan nih Wak. Nah, terus Pak Aldi bilang lagi, udah nggak usah takut. Nenek itu memang sering kok nampakin diri di sini. Aku juga pernah kok nengok dia. Tapi sekarang aku lagi nggak lihat dia. Ntar juga dia pergi sendiri. Udah sekarang udah malam. Tidurlah lagi mending sekarang. Dah tuh, gak lama kemudian mereka, kenapa kok tiba-tiba gak enak ya perasaan aku? Aku merinding. Udah, nah, gak lama kemudian mereka pun segera langsung beranjak tidur. Mereka berharap semoga malam itu berjalan dengan aman aja ya kan. Tapi tanpa mereka ketahui justru di malam itulah Wak, teror puncaknya nih bakal terjadi nih. Nah jadi Wak, sekitar jam 3 pagi pada saat Putra dan juga napi yang lainnya ini masih tertidur pulas, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan suara macam orang lagi tercekek dari dalam sel nomor 3, sel yang ditempati 4 orang tadi itu loh, bapak-bapak sama satu yang napi baru tuh. Terbangunlah mereka semua kan, langsung cari sumber suara, dan ternyata suara cekikan itu berasal dari Pak Jono. Pak Jono kenapa tuh? Bantuin Wak, bantuin tuh, kesurupan dia, jangan nggak, kata salah satu dari antara mereka. Nah pada saat itu memang Wak terlihat kedua matanya Pak Jono ini masih dalam keadaan terpejam, masih ketutup, tapi tubuhnya tersengal-sengal macam orang lagi sesak napas. Lu diguncang-guncang, Pak bangun Pak, istighfar bangun gitu kan. Gak lama kemudian Pak Jono pun terbangun lah itu, ngos-ngosan dia. Astagfirullahaladzim, aku mimpi buruk. Aduh serem kali mimpi, astagfirullah. Kata, tenang dulu Pak, tenang, tarik nafas dulu. Mimpi apa Bapak? Pak Jono lalu terdiam bentar Wak sambil mengatur nafas tuh kan. Dan setelah keadaannya lebih tenang, Pak Jono pun mulai menceritakan isi mimpinya. Jadi ceritanya Wak, tadi itu Pak Jono ini bermimpi dirinya sedang berdiri di seberang jalan sambil memandang sebuah rumah. Nah ukuran rumah itu nggak terlalu besar memang.